Eksito juga ya, ini macet juga di sini. Jadi tidak gabung dengan mobil itu. Karena kalau misalkan Masya Allah, karena habis beres hujan ya, jadi ya agak-agak ada turun kabut sedikit di Bapak Cibadak ya, Pemurian itu akan kena macet ya. Ini kan nggak sini ya sebenarnya menghindari kemacetan yang lama lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kan bersama saya di Wawan Channel. Kali kita akan cek jalan ya. Ini kita berada di Parangkuda, start tadi stasiun Parangkuda, dan ini depan di Pasar Parangkuda. Ini adalah hari kedua Lebaran ya. Dan ternyata hari kedua jam 3 ini itu sudah macet ya. Jadi ya emang ini harus ekstra sabar ya. Kemudian juga kondisi kendaraan memang harus cukup ya. Kebanyakan plat luar ini ya, mobil pribadi plat luar, plat D. Nah, ini apa mereka mau masuk tol kali ya? Keluar atau gimana ya? Ini kemacetan sampai ke sana tuh ya. Tuh kalau ini macetnya lumayan jauh juga dari awal sana. Karena kita tadi sebelumnya juga yang posisi sebelah kiri, yang ke arah Bogor itu udah macet duluan. Gitu. Bagi semuanya yang emang mau keluar ya, memang harus mencari waktu yang pas juga. Biasanya kalau pagi itu emang masih agak lengang ya. Mungkin sore itu pas jalur pulangnya, inilah kondisinya itu, jadi macet. Wah, mepet ini. Terlalu dentat, ke arah kiri itu terlalu dentat. Oke, sini sebentar. Kiri dulu nih. Kiri dulu sebentar. Kiri. Datang posisi mangkana. Oh ini. Oh mau lurus saya bilang. Tapi mau ngecek ini dulu bilang kameranya udah nyala apa belum. Ini nggak tahu sih bilang. Ternyata masih sampai ke posisi lurus ya. Ke Cibadak berarti. Tuh. Oh, sama polisi juga turun tangan ini. Eksito juga ya, ini macet juga di sini. Tuh. Apes 2 tuh. Oh masuk kanan terus ya. Oke, makasih. Untuk kendaraan motor dialihkan ke kanan. Nah ini nggak bergerak. Tambah bang ini jalannya mengecil ya. Dominasi kendaraan pribadi. Ya intinya ini dibantu sama polisi juga sih ya, turun juga. Kalau misalkan nggak dibantu sama polisi ya mungkin bisa diparah lagi yang ngatur ya. Karena kadang gitu suka asal katanya.
lihat nih macetnya ke arah mana ya. Nah bagi kawan-kawan yang mau ke arah Sukabumi, kalau misalkan mau terus macet gini, bisa ngambil ke arah Cibadak ya, pertigaan Cibadak ke arah kanan ke Cikembang gitu. Kalau misalkan lurus itu macetnya terlalu jauh gitu. Kalau sama macet itu terlalu jauh itu salah kita jam perjalanan. Nah kalau ke arah sana setidaknya ya itu dia nggak bahkan kita juga nggak capek juga, nggak capek perjalanan ya. Syukur ini masih satu jalur aja yang macetnya, bukan dua jalur. Mudah-mudahan sih. Kalau udah dua jalur yang macet, waduh, Allah Akbar, tuh dapat yang lainnya. Jadi yang mau berkunjung silaturahmi ke sana saudara, ataupun yang mau mulai liburan, ya kudu mempersiapkan kendaraannya dengan baik ya, karena ketika macet ya itu lumayan. Kalau untuk motor dia bisa mengalih-alih ya, karena dan juga dikasih jalur khusus untuk motor. Nah, kalau sampai oleh polisi ya kita dikasih jalur khusus ya, jadi tidak gabung dengan mobil itu. Karena kalau misalkan gabung dapat juga. Masih macet jalan pelan, padat merayap ini ya. Yang sebelah kanan ramai lancar ya, sebelah kanan ramai lancar, masih bisa jalan. Nah termasuk nanti kalau misalkan yang mau ke Sukabumi tapi tidak sampai ke Sukabumi ya ke Karangtengah saat ya kan bisa masuk ke Nagrak ya, belok ke kiri ke jembatan, nanti saya nggak nyampe sana ya, nanti ke depan belok kanan. Jadi kalau misalkan mau ke Karangtengah sesaat itu bisa ngambil jalur Nagrak itu. Mobil itu yang ngambil jalur kanan ke depan masuk ke kanan dia. Jadi pasan ke kanan, yang kanan jadi kena masuk juga kan. Karena yang sebelah kiri ini udah tahu kayak gini. Jadi kalau pagi masuk kadang juga yang mobil kita jadi gedek juga. Ketika ada yang ngambil kanan, ya mereka nggak mau ngasih jalan. Karena gitu kan udah tahu macet ngambil kanan, ya udah sabar gitu kan ya. Gitu. Ini kita karena dari awal sudah dikasih jalur disuruh ngambil di kanan ya. Dan juga mau pelan-pelan juga. Nah, tenda itu yang biasa jadi tempat rest area bagi yang silaturahmi ataupun yang main ke Pelabuhan Ratu ya. Ini padat juga nih tenda itu. Masya Allah, berkah lebaran. Jadi yang mengisi bensin juga udah. Karena posisi sebelah kiri ya, tadi yang sebelah kanan masih kosong ya di tadi. Kita kalau sambil ngambil sebelah kanan juga pas masuk lagi ada antri, ada lama juga. Jadi
nanti kita tidak akan lurus ke Cibadak ya, tidak ke Sewunya, tapi kita akan cek jalur ke Cikidang yang ke arah Pelabuhan Ratu. Karena memang setiap bis Lebaran itu jalur ke Pelabuhan Ratu ataupun sebaliknya lalu macet. Kita akan bantu cek ya, bagi mereka nanti akan mau ke Pelabuhan Ratu harus bagaimana ya, ambil waktunya. Rumah makan pada penuh semua kan. Masih barat kita macet ya, biasanya. Ini kita ngambil jalur. Nah ini yang dari apa? Apakah memang betul apa dari ini ya, dari Labuan? Ini angkot yang ke Cikidang ya, dari Cibadak ke Cikidang. Jalur Cikidang di sini bisa dilihat ya lancar ya, lancar. Jadi sudah didominasi ada dua ya. Nah inilah pemandangan Cikidang, banyak ditanami pohon kelapa sawit. Yang untuk yang di sini jalannya berkelok ya, jalan ular. Yang baru di sini apa terangkat, jaga kecepatan kendaraan kawan-kawan, baik yang pakai motor ataupun yang pakai mobil. Di sini masih menanjak ya. Ya tadi dari jam 10-an itu hujan cukup besar ya, sampai tadi jam 2:30-an lah. Ya mungkin tadi ketika hujan itu sudah pasang keluar ya, itu motor. Sekarang hujan sudah selesai, waktu yang keluar. Nanti untuk perjalanan ini banyak rest area ya, yang disediakan tempat istirahat bagi kawan-kawan. Ini teman kalau untuk pom bensin atau BU di jalan ini itu tidak ada, yang dulu itu ditutup ya. Ada paling nanti di Pelabuhan Ratu. Nah kawan-kawan yang mau lewat jalur ini silakan isi bensinnya dulu ya, isi BBM-nya dulu. Rombongan motor. Ini balik lagi Pak Isu. Nah, jadi banyak yang rombongan pakai motor ya. Masuk bak terbuka yang dimodif ya, atasnya pakai terpal. Nah ini kita biarkan lewat. Nah seperti ini kan kawan. Nah rombongan ini. Jadi memang yang rombongan kampung ini ada ke apa? Silaturahmi ke tempat saudara. Wah ini, masya Allah,
pemandangan. Tuh ya, kita cek dulu. Tuh, kelihatan nggak ya? Ke Gunung Salak ya, belum kelihatan ya. Kita lanjut lagi. Dan nanti juga kalau misalkan kawan-kawan pas jalur arah baliknya dari pelabuhan macet, ada jalur yang bisa digunakan buat ini ya, kembali ya, yang ke arah Bogor nanti bisa nanti ke Kelapa Nunggal. Nanti akan saya perlihatkan. Jadi setelah lebaran memang jalur ini lebih ramai ya. Kalau di hari biasa dia tidak ramai ini ya. Saya rame-rame nanti pas kali itu pertama ya. Itu pertama itu sudah ramai pada hari bulan ke pelabuhan. Jadi kan saya berapa mobil ada kan? Belum ada kayaknya bukan ini. Saya dari mana? Dia truknya dan tadi pas dia cuma plat F ya. Rombongan. Saya pakai F kali ya. Kalau itu tadi hujannya rata ya, di lewat dulu, ini termasuk sih atau Bogor yang juga kayaknya. Nah, ini pasang kanegi enak sudah sih ya, bareng sama rombongan motor. Pemandangannya, masya Allah, karena habis beres hujan ya, jadi ya agak-agak ada perintah sedikit buat di bawah pegunungan. Nah kita turun itu sebelum berapa kali ya. Itu ramai lancar kawan-kawan aku sini. Dari kedua jalur banyak kendaraan yang berlalu lalang. Ini masih tanjakan dan berkelok. Jadi dari kawan-kawan juga harus ekstra hati-hati apalagi yang baru pertama kali sini. Masih yang saya mau ke Pelabuhan Ratu nanti hati-hati di jalur Dater S ya. Yang itu jalannya hanya cukup satu mobil, satu motor ya. Pas tikungan letter S-nya. Yang tikungan patahnya. Gitu. Kecepatan 40 sampai 50. Kadang banyak kendaraan yang lewat juga ya. Kalau misalkan di atas 50 dapat juga ntar. Itu dari kedua arah emang banyak kendaraan ya. Yang mau ke arah Pelabuhan Gudang ya. Sama yang dari arah sana juga mau ke Cibadak ataupun Sukabumi. Bogor juga ramai juga.
Pamurian. Ini masih daerah Pamurian. Bisa ke Bojonggenteng ya, Kalapan Tunggal di situ. Nah, jalannya sempit ya. Jadi kendaraan di depan juga bawahnya juga nggak bisa cepat juga karena orang banyak kendaraan juga. Nah ini jadi di jalur ini banyak warung-warung ya, karya yang kecapean jalan nggak bisa istirahat ya. Ramai ya dari arah Cikidang, Bagan ke malah ramai ya di sini. Mulai kelihatan lagi. Ya mudah-mudahan sih di jalur ini nggak ada longsoran. Karena kemarin pas lagi puasa juga ya di Sukabumi bagian selatan ada yang longsor juga, termasuk ada yang banjir ya. Di Pelabuhan Ratu itu kebanjiran karena memang hujannya deras dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi musibah ya. Ini tikungannya jalannya ada beberapa yang tambelannya terlalu tinggi ya, jadi nggak rata. Sekarang kalau nggak rata gitu, jadi nggak enak aja jalan nih. Oh, tapi ini kayak baru ditambah ini ya, kayaknya sih. Oh, di aspal tambelan. Jadi kalau kan yang mau ke Cikidang ke Pelabuhan ke Cikidang ya. Di sini banyak ya rest area ya yang mau istirahat ya di warung-warung. Nah ini ada warung dadakannya begini nih. Coba kita ikuti yang tengah. Nah ini berapa titik emang ya. Nah ini saya bang apa kalau juga di sekarang di sini kan banyak apa kebun kelapa sawit ya. Jadi kayak di Kalimantan ya. Karena memang di Kalimantan ya, yang saya lihat di TV ataupun di YouTube itu banyak yang di kelapa sawit ya. Oke. Tambelan ini jalannya. Nah tambelannya jadi geradakan gini, repot geradakan.
kayak ini serombongan ini berapa motor itu karena di depannya itu tadi lihat nggak ada lagi kendaraan di depannya lagi. Kayaknya juga deh warung dadakan itu tuh, karena di itu sebenarnya nggak ada kayak gitu. Tuh kalau itu tuh warung dadakan tuh dia buka lagi tuh, ini buka pas lagi di lebaran aja. Di sini nih, di sini bukan ya, tempat jiwa anaknya buat ini lewatin itu. Nah, kita kalau udah masuk Cipetir ya ini ya. Iya, betul. Nah, sini nih ya. Karena banyak pohon besar ini sini. Oh, ini ada petan ini ternyata baru, ini belum lama dibuka itu. Ini di depan Polsek Cipetir ya itu. Nah, di sini ramai lancar ya kawan-kawan ya. Dari arah Sidang juga banyak kendaraan yang lewat. Jalannya masih berkelok. Itu di atas saya lapang itu. Lapang bola. Nah, ini di depan kalau di ini itu kan sudah ada SPBU ini. Nah, ini nih. Ini dia pasang SPBU buka lagi tuh ya, pasti laku ini. Tuh. Cuma kayaknya apa karena ada masalah ditutup tuh. Terlalu rame tuh. Berarti banyak rombongan untuk barang istirahat di situ. Nah, ini nanti di sini ada yang mau lewat alternatif ya. Nah, itu di depan tuh yang ada balap motor tuh. Ini nanti lewat Bojonggenteng. Yang ada di sini ya. Ini nanti ke Bojonggenteng, ke Kalapandenggal, terus nanti ke Bojonggenteng gitu. Kalau misalkan ke arah sana itu ke Lewat Cibadak itu dia macet. Cuma ini memang jalannya sempit, hanya cukup untuk satu mobil.
Untuk motor ini bisa lewat sini nih. Gitu. Nanti tinggal tanya ke keluarga kalau misalnya emang belok-beloknya ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini satu titik yang nanti bisa dijadikan sebagai jalur alternatif ya. Nah ini katakan ini desa Cicaruh ini nih. Ini desa Cicaruh ini nih. Desa Cicaruh Cipetir ya. Jadi yang mau ke Tanda ini jalur yang berkelok ya. Jadi nanti ke Tanda di Cikidang ke belakang ya itu berkelok, tanjakan dan turunan. Jadi memang harus hati-hati. Nanti kita akan coba cek ya, kita juga kalau misalkan asal ke arah sana lewat di Cikidang itu. Yang ke arah Parungkuda atau Bogor, Jakarta, misalnya di sini nih, ke arah kanan ini nih, patokannya nih lapang Cikidang, pertigaan ini nih, nah ke sini nih. Jadi nanti kawan-kawan, kalau misalkan daripada lewat Cibadak ya, Pemurian itu akan kena macet, ya ini kan nggak sini, ya. Ya sengaja menghindari kemacetan yang lama lah itu. Ini bisa lihat situ ya. Oke, sekarang kita ini lagi dulu. Ini lapangnya sedang ada pasar malam ya. Ini sore saya gini memang kalau ini enak banget ya. Cuma ini setelah lebaran ini ya randanya beda ya. Nah di sini sekarang ini yang dagang itu pasar warung ledakan ya. Lagi itu dekat pohon ini ya, kelapa sawitnya. Nah ada masuk sini tujuannya belokannya itu lebih banyak lagi ya, dan jalannya juga ya nggak terlalu lebar gitu. Untuk masjid atau musola juga di Gelo ini banyak ya. Jadi bahkan mau istirahat sekalian sholat itu banyak. Kain tidur nih. Aduh hujan, itu mendung lagi tuh. Mudah-mudahan gak hujan ah. Tuh tikungannya tuh awal ulang. Ini malah jalur ular masuk ulang. Tapi yang kecil. Nah dia ketemu lagi dia. Tuh rombongnya tuh. Baru tempat motor. Lagi istirahat dulu. Tuh
kaki ya, ini ditambok ya nih. Lumayan sih lubang-lubangnya, jadi hilang yang ngurangi kecelakaan lah. Karena kalau banyak lubang gitu kan lumayan juga pas sedih jalan, apalagi tikungan, tanjakan turunan tikungan juga dapat mana. Itu bekas marka jalan itu penambalan nih. Di depan lumayan ramai. Ini kita ganti dulu nih. Udah habis baterai. Aduh. Masih itu lama itu yang belokan setidaknya. Belum. Nggak terlalu lama itu. Ya di belah sana, sedang ke arah sana itu kayak mendung, yang dia ada siang. Ya udah sih kita sini nggak kehujanan ya. Kita akan cek sampai ke terminal Sidang. Sampai saat ini jalannya ramai lancar ya. Dari kedua jalur itu ramai lancar. Oke, gerimis ya. Ada yang pakai itu ya. Udah pakai mantel dari arah sana. Nah, di sini sepi malah ini. Ya, belakang kosong kendaraan, motor mobil nggak ada, di depan juga nggak tahu nih. Dari arah Cikidang, arah Pelabuhan Ratu ramai ya. Yang pakai motor pun yang pakai mobil. Nah ini pusat Kecamatan Cikidang, ini ada sekolahan di sini, ada SMA Negeri Cikidang sama SMP Negeri Cikidang, gitu ya. Ini sebelah kiri itu SMP SMA Negeri Cikidang. Dan saya ke terminal nih, hujan nggak ya? Oh sebentar lagi tuh, sudah ada ini keramil, termas, di atas termas sedang di atas. Ini baru di rumah makan nih, kosan sebelah kiri. Nah itu kan di atas ini. Ini juga baru ini, sobat istirahat ya, rumah makan kesehan.
Terminal Cikidang. Jadi tengah untuk angkot ya. Sama ada gandri medium ya. Oke, kita aja kawan ya untuk trip dari Parung Kuda kemudian ke sampai Cikidang jalur ke Pelabuhan Ratu. Oke, kita ketemu lagi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.